Cuaca di sini minus 30 derajat. Cewek ini melepaskan pakaian lalu turun ke sungai. Saat ia melompat ke sana, air dingin membuatnya menggigil. Karena tertakut, ia memutuskan kembali ke daratan. Lalu memakai pakaian. Kenapa cewek lompat ke sungai? Ternyata, kemarin, Liv naik ke pesawat pribadi ke rumah ayahnya. Saat ia waktu luang, ia udah menonton HP. Staf mengingatkannya untuk mengaktifkan mode pesawat. Untuk menghindari mempengaruhi sinyal saat terbang, menyebabkan pesawat jatuh. Tapi Liv tak peduli. Sebaliknya, ia memutar volume telepon ke paling keras. Saat ia siap tidur, tiba-tiba pesawat jatuh ke sungai. Setelah ia sadar, ia menemukan ia digantung terbalik. Liv tak tahu berbuat apa, cuma bisa maju ke depan. Ia bertanya apakah bisa lolos. Tapi sekarang Sam takut hingga tak terjaga. Ia nggak tahu cara berenang. Saat Liv menyelamatkan Kapten George, Sam udah berenang keluar. Pesawat kehilangan keseimbangan dan mundur. Saat Liv melepas sabuk pengamannya untuk keluar. Kemudian kakinya tersangkut di pipa besi. Kemudian tenggelam ke dalam air. Akhirnya, Liv cuma bisa meninggalkan dari pesawat. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia bertemu dengan Sam. Melihat ia akan tenggelam, Liv berusaha menyeretnya ke daratan. Mereka sangat lelah. Setelah Liv sadar, ia menyadari Sam hampir mati. Ia ke sampingnya. Kemudian terus menepuk pipinya. "Hei, Sam." Saat Liv nggak tahu harus berbuat apa, ia menemukan ada pisau yang menikam kaki Sam. Ia perlahan mencabut pisaunya. Saat ia menyentuh pisau itu, ia berteriak yang keras. "Maaf, aku tak sengaja. Jangan, jangan, jangan." Kalau terus gitu, Sam yakin sangat sakit. Atas sarannya, dia membalutnya. Setelah mengamankan nyawa Sam, dia membentangkan pakaiannya di tanah datar. Liv mengeluarkan HP, ia hendak menelepon kepada SOS. Tapi tak disangka, tempat ini tak sinyal. Ini berarti dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ia melepaskan pakaiannya, lalu menjemur. Lalu ia pergi ke puncak gunung. Saat ini, ia menyadari tempat ini adalah hutan. Ia berusaha berteriak keras. Inilah harapan yang terakhirnya. Ada siapa di sana? Apakah mendengar suaraku? Setelah kembali ke tepi sungai, Liv mengeluarkan coklat dan air dari saku. Ini adalah satu-satunya sumber makanan mereka yang tersisa. Malam itu, dia menggunakan daun pohon itu sebagai selimut untuk menghindari hawa dingin. Saat ia hendak menggunakan Zippo untuk menyalakan api, maka Sam tiba-tiba berteriak. Ia ngomong ia sakit perut. "Aduh, perutku sakit." Liv terus-menerus menghibur Sam, lalu ia memeriksanya. Tak disangka, di perutnya ada banyak memar. Mungkin ia udah berdarah. Ia nggak tahu harus berbuat apa. Ia cuma bisa menceritakan mereka udah tersesat di pulau terpencil. Sekarang cuma bisa mengandalkan diri sendiri. "Aku akan mati. Berharap kamu bisa hidup." Sam tahu ia sakit parah, apalagi tak bisa meninggalkan dari sini. Ia cuma ngomong dengan Liv beberapa kata lalu memejamkan mata. Saat ini, cuma tersisa Liv. Saat ia hendak bunuh diri, maka ia menemukan kertas USG. Ternyata, ia udah berhamil 3 bulan. Ini memberinya motivasi hidup. Jadi ia berenang ke tempat pesawat untuk mencari barang yang tersisa. Liv mendorong tongkat kayu ke sungai. Saat itu, ia merasa dingin banget. Dia berpegangan pada dahan pohon dan berenang ke tengah sungai. Setelah menemukan pesawat, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menukik ke bawah. Ketika dia berada di kedalaman 20 meter, dia menemukan posisi pesawat. Liv buru-buru mencari barang yang tersisa. Setelah mencari sejenak, ia menemukan pemancar sinyal SOS di dekat kursi pengemudi. Jadi ia memutuskan membukanya. Tapi ia tak bisa melepaskannya. Akhirnya, ia cuma menyerah aja. Ia membawa 2 tas lalu naik ke permukaan.
Saat Liv baru naik ke permukaan sungai, ia menemukan ada seekor beruang di dekat sana. Hei, pergilah. Liv mau mengusir beruang itu. Tapi ia tak peduli dengannya. Sebaliknya, ia menemukan batang coklat yang Liv bersembunyi. Jadi ia udah menemukan makanan ia. Apalagi, ia bahkan bab di sana. Lalu ke tempat mayat Sam. Liv pikir beruang hendak makan Sam, jadi ia berteriak yang keras. Setelah ia menemukan Sam udah mati. Seekor beruang itu udah meninggalkan. Liv buru-buru berenang ke tepi sungai. Hal yang penting sekarang adalah mengubur Sam. Kalau tidak, akan tinggalkan dampak. Jadi ia menyeret mayatnya ke hutan dekat tepi sungai. Setelah mengubur Sam, ia menggantung jam tangannya di batang pohon. Lalu ia kembali ke tepi sungai. Laptopnya terendam air sehingga tidak bisa menyala. Kabel pengisi daya juga tidak dapat digunakan di sini. Hal yang tersisa adalah barang di tas berwarna merah. Saat ia melihat di dalamnya ada uang. Dia pikir ide gunakan cahaya kacamata untuk membakar uang ini. Saat itu membakar, ia senang banget. Akhirnya, malam ini ia juga bisa tidur di tanah. Besoknya, Liv mengambil coklat sisa untuk makan. Baginya, inilah hadiah dari Tuhan. Lalu ia perlu minum air. Semua air di pulau ini terkonsentrasi di sini. Namun, ada banyak kotoran yang berbeda di dalamnya. Jadi, Liv udah naik ke Gunung UTK mencari air bersih. Di tengah jalan, ia menemukan di tempat ini juga ada jejak pesawat jatuh. Pesawat mereka pasti menabrak pohon dan jatuh. Liv memikirkan ide gunakannya UTK buat panci. Cuma mendidih airnya, ia bisa minumnya. Meskipun, orang bisa hidup selama 4 minggu kalau cuma minum air aja. Tapi sekarang, Liv paksa harus mencari makanan. Dia menggunakan anting-anting sebagai pengait. Lalu dia memancing ikan. Saat ia menemukan ikan, ia hendak menarik joran ke atas maka tali putus. Banjingan, pergilah. Ia menyadari ia tak bisa memancing ikan. Liv cuma bisa naik ke Gunung UTK mencari makanan. Saat menemukan buah-buahan yang warna-warni, ia udah memetiknya. Setelah memeriksa itu beracun atau enggak, ia harus hati-hati. Kalau tidak, akan tak baik bagi bayi. Liv udah mencoba makan buah-buah. Setelah merasa pahit, ia udah meludahkan. Saat mencicipi buah-buahan di tengah, ia merasa manis. Ia buru makannya. Malam itu, saat ia tidur, ia mau muntah. Mungkin buahan itu beracun. Saat ia koma, ia bermimpi tentang seekor yang pernah makan coklat ia. Ia pikir makanan apa ia bisa makan, ia juga bisa. Keesokan harinya, ia gunakan kartunya UTK mencari sesuatu dari kotoran beruang. Setelah menemukan biji di dalamnya, Liv sudah bandingkannya untuk mencari buahan yang bisa makan. Setelah itu, ia terus naik ke Gunung UTK mencari buahan itu. Karena UTK terus hidup, dia menggunakan jarum untuk menusuk spons rias. Lalu memasukkan eke botol. Ia udah membuat kompas. Seperti yang diarahkan oleh kompas, ia ke hutan. Kemanapun dia pergi, dia meletakkan uang sebagai tanda. Setelah habis uang, ia gunakan alat yang lain. Ia pikir ia bisa lolos dari sini. Tapi ia menemukan ia udah kembali tempat awal. Ia melihat kompas. Ia menemukan itu udah hilang berguna. Saat Liv nggak tahu harus berbuat apa, ada pria muncul dari belakangnya. Mungkin itulah ilusi sebelum ia mati. Setelah mengobrol dengannya, dia menemukan bahwa dia melakukan kesalahan dengan meletakkan jam tangan bermagnet di sana. Sekarang satu-satunya cara itulah kembali ke tepi sungai untuk ambil jam tangan. Saat Liv memanjat ke pohon UTK mencari jalan pulang, ia tidak sengaja terpeleset dan digantung terbalik di dahan pohon. Untungnya, ada seekor beruang muncul. Kalau tadi ia bertemu beruang ini, mungkin sekarang ia udah mati. Setelah menghindarinya, Liv duduk di akar pohon UTK beristirahat. Karena terlalu lelah, ia udah ketiduran. Saat ini, ada pesawat yang kebetulan lewat. Mendengar suara pesawat, ia buru-buru mengusirnya.
Dia juga menggunakan prinsip refleksi untuk menarik pesawat. Tapi kemudian, dia dengan ceroboh jatuh ke dalam perangkap. Saat sadar, ia menemukan ia sedang dihancurkan oleh batu. Karena mau melindungi bayi dan meninggalkan dari sini, Liv mengikatkan handuk ke dahinya. Kemudian ambil batu kecil itu dan hancurkan ke arah batu besar. Setelah berusaha, ia udah lolos dari sana. Tubuhnya penuh terluka, ia berusaha mencari jalan keluar. Ia ke celah gunung. Saat dia berjalan perlahan, batu di bawah kakinya pecah. Liv berlangsung jatuh ke tanah. Untungnya, dia menempel di dahan pohon. Ia memegang tongkat kayu dan terus maju ke depan. Saat ke tepi sungai, ia bermaksud untuk berpegangan pada batang kayu dan berenang ke tempat lain. Dia berpegangan pada dahan pohon besar lalu hanyut ke tengah sungai. Berkat sungai yang mengalir deras, dia kehilangan kesadaran dan mengalami koma. Saat ini ada 2 wisatawan menemukan ia dan menyelamatkannya. Berkat bantuan mereka, untungnya dia lolos dari kematian. Film berakhir di sini. Film ini mengingatkan kita, jangan main-main dengan HP di pesawat.